Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Rasulullah, ini penting sekali ini saya sampaikan, karena banyak dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman. Masuk ke pengajian balik gua. Tapi menyambung juga jangan sebentar kok. Apa? Rata-rata orang mati itu menyesal. Cuma dua yang diratakannya kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke muka bumi ya Allah. Aku ingin perbaiki amalku yang selama ini memalukan. Ini permintaan yang pertama. Yang lain meratap juga. Qala rabbi rji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin sedekahkan semua apa yang telah aku cari ketika aku masih hidup di dunia. Ternyata sedekah-sedekah yang kita buat nanti akan melakukan hal-hal besar di sebalik kematian, dan dia baru sadar, menyesal bahwa aku sakit aku sedekah dulu. Kenapa sedikit padahal umur saya habis untuk mencari harta. Sekarang harta itu sudah diperebutkan oleh orang-orang sepeninggal saya. Maka dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda di depan para sahabat-sahabatnya, dan ini juga sabda Rasul untuk ibu semua, untuk bapak semua. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu malahu aw mala ghairi. Apakah di antara kalian, Bu? Oh ibu, anggaplah langsung Rasulullah bertanya ke ibu gini kok, Pak, tolong jawab Pak. Iku langsung Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dan hadis ini saya bacakan sekarang di depan Bapak Ibu. Sekarang hadis ini anggaplah langsung Rasulullah yang bertanya pada Bapak Ibu. Jawab ya. Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik pribadinya, atau dia lebih mencintai harta milik orang lain? Jawab. Jawaban Bapak persis seperti jawaban para sahabat. Jawaban Ibu persis seperti jawaban para sahabat. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Ya Rasulullah, harta milik pribadi kami tentu saja lebih kami sukai, lebih kami cintai daripada milik orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta milikmu adalah yang engkau infakkan, engkau sedekahkan jadi tabunganmu. Itu yang hartamu. Wa malu ghairika ma akharta. Harta orang lain adalah yang engkau mati diperebutkan oleh ahli warismu. Itu harta orang lain yang dihisab engkau. Nah, dihisab awak, nah menikmati orang lain. Ustaz, kan anak wak jodoh, kini yo anak wak, nanti di akhirat fataqatta'at bihimul asbab. Ya Allah dalam Al-Quran, pada hari kiamat hubungan-hubungan yang terjalin di dunia putus-putus nanti pada hari kiamat. Anak tidak peduli dengan ayah dan maknya, mak benci melihat anaknya, istri jijik melihat suaminya, suami muak melihat istrinya. Itu di akhirat. Ada dalilnya enggak itu? Ada dalam Al-Quran, firman Allah, Hal akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, hari kiamat ini, orang-orang yang dulu di dunia saling mengasihi, saling mencintai, saling bermesraan, saling berjanji sehidup semati, di hari kiamat aduun akan saling membenci, memusuhi. Kok Allah yang menyebutkan gua? Ibu cinta ke anak ibu, nanti jadi musuh awak. Bapak sayang pada bini bapak, nanti dia akan menjadi beban bagi bapak di hari kiamat, menjadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang ketika hidup di dunia, hidupnya dibangun atas dasar takwa. Suami istri saling mendukung di atas ketakwaan, untuk kemuliaan agama, untuk perjuangan agama, untuk menyembah Allah, saling mendukung suami istri, anak dengan ayah, ayah dengan orang tua, dengan semuanya saling mendukung. Maka keluarga macam ini tetap terpelihara sampai hari kiamat. Tapi kalau keluarganya di dunia hanya semata-mata karena nyolaki den, ko bini den, ko anak den, ko apa den, ko amak den, hanya gara-gara itu saja, lalu terjadilah hubungan di dunia, di akhirat mereka akan saling membenci, musuh-memusuhi, hujat-menghujat, jatuh-menjatuhkan, bahkan saling tolak-menolak menuju neraka Allah. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun
mahsyar. Dahsyatnya padang mahsyar, insya Allah Bapak Ibu bisa melia-lia mato, Pak. Mendengar kita bagaimana kejadian di padang mahsyar. Rata-rata orang-orang di padang mahsyar pada menyesal kenapa hidup tidak bisa lagi diizinkan kembali agak sebentar, jadilah tuh. Jadi bakureh wak bakureh, mencari bangun rumah. Bakureh mencari bali tanah. Buka kadai, buka tambah cek pintu leh, utang wak pagi-pagi pulang sore perselingat bantian tulang sampai malam batanggang bagadang malam untuk bisa membayar utang. Kemudian lah banyak pencarian wak mati wak leh. Seluruh yang kita cari tadi itu dinikmati oleh yang tinggal, betul? Nah paling bedo apa mati, bini apa dinikahi oleh lawan bisnis apa? Sakit mana Rasulnya tuh? Sakit mana? Kau bini awak yang menikahinya siapa? Lawan bisnis awak. Jadi pencarian awak dapat dinyo, bini awak dapat dinyo, piti awak cari dapat lu dinyo. Ayo paniang kau perlu kenangan. Terbalik-balik awak dalam kubur awak ni mati deh. Jadi kalau kamu mau, kata Rasulullah, bawalah hartamu sampai mati. Itu lihat Bunda Khadijah, memang di bawahnya hartanya sampai mati. Bukankah tidak boleh kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin? Iya, apabila anak-anak itu masih kecil-kecil. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya hanya seorang anak perempuan. Sementara sepertinya penyakit saya ini akan mengantarkan saya pada kematian. Boleh nggak saya sedekahkan seluruh harta saya? Kata Rasulullah, anakmu masih ada? Iya. Maka kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau setengah saya sedekahkan ya Rasul? Tidak boleh, kata Rasul. Ya Rasulullah, kalau sepertiga dari harta saya sedekahkan, kata Rasulullah, itu boleh. Sepertiga itu udah banyak. Innaka antadhara 'alitaka atau warathataka aghniya khairun min antadharahum fuqara yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan mereka dalam keadaan cukup, mapan, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan menengadahkan tangan dan keadaan fakir dan minta pada manusia. Itu kalau anak kita. Tapi kalau anak kadang-kadang Pak, laba jang duit susurang. Kalau anak kadang-kadang laba laki-laki susurang, maka biarkan pula mereka mencari peruntungannya sendiri. Yang ibu, pencarian ibu di dunia bawa sampai mati. Itulah harta ibu punya. Itulah harta yang ibu punya. Dan itu yang akan membela ibu nanti. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti, Pak. Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang hartamu adalah yang kau bawa mati, dan yang bukan hartamu yang kau tinggalkan untuk orang hidup. Maka mereka berebutan mendapatkannya, engkau yang dihisab. Berat tidak? Berat apa tidak? Berat. Kalau demikian, yuk sama-sama cerdas. Ya, mumpung masih belum bubar, ketiga masih terbuka. Bawa sampai mati. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Harta Bapak Ibu akan menjadi proses percetakan amal soleh yang tidak putus-putus bagi Bapak Ibu, insya Allah ta'ala.